Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan sharing ke kalian semua tentang pengalaman saya pribadi bekerja dengan majikan Chinese. Oke teman-teman, di sini ya bekerja dengan majikan Chinese. Saya waktu pertama kali datang ke Singapura, memang majikan saya adalah majikan Chinese. Saya di situ bekerja satu majikan ya. Pertama kali datang ke Singapura, satu majikan itu alhamdulillah bisa 3 kontrak ya. Tapi ya nggak mudah, perjalanannya penuh dengan liku-liku. Saya sering nangis mbak ya. Terus waktu pertama kali saya menyesuaikan dengan keluarga majikan itu sudah pasti nggak mudah ya. Apalagi saya yang baru pertama kali dari Indonesia nggak bisa bahasa. Saya bahasa benar-benar nggak bisa bahasa Inggris teman-teman, karena majikan saya nggak bisa ngomong Melayu. Tapi di sini Akung dan Ama bisa ngomong sedikit-sedikit campur bahasa Melayu, tapi juga dicampur bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris teman-teman, karena ya namanya orang tua ya teman-teman. Alhamdulillah ya di situ kalau soal makan alhamdulillah los ya, maksudnya bebas, apapun yang majikan makan alhamdulillah saya juga dikasih ya. Terus kalau soal uang ya kayak gitu ya alhamdulillah juga lumayan oke kalau menurut saya pribadi ya, karena di sini waktu hari raya, seperti hari raya, terus seperti ulang tahun, terus Christmas kayak gitu pasti saya itu dikasih yang namanya ampau, hadiah itu pasti ya. Terus ulang tahun alhamdulillah juga dirayain ya kayak gitu. Tapi waktu itu teman-teman, karena saya kan juga masih utun ya, masih belum tahu apa-apa ya. Saya waktu pertama kali ya bekerja dengan majikan Chinese itu saya dipekerjakan di 2 alamat teman-teman ya. Kalau pagi datang ke rumah Ama, kalau malam pulang ke rumah si Mem ya. Tapi sebelum datang ke rumah Ama pagi-pagi sekali saya sudah bersihkan rumah Mem ya, sudah sapu, sudah mop, sudah cuci toilet, dan itu simple aja, nggak perlu yang namanya harus bersih itu enggak, maksudnya simple saja. Oke. Dan setelah itu saya dibawa ke rumah Ama ya. Di rumah Ama saya juga bekerja seperti halnya biasa seperti di rumah Mem ya. Di rumah Ama ini teman-teman saya juga nyapu, ngepel, nyuci baju, gosok baju, ya bersihkan jendela, terus juga masak ya kayak gitu, juga ngasuh si bocil. Sebenarnya sih job saya ya, sebenarnya job saya adalah menjaga Ama, karena di sini Ama punya sakit stroke dan sudah nggak bisa bergerak sendiri ya, mandi harus dimandiin, sudah pakai pampers, kemana-mana harus kita angkat kayak gitu. Dan di situ ada yang membantu saya yaitu Akung ya. Alhamdulillah Akungnya masih sehat. Dan kalian tahu nggak, Akungnya itu loman banget teman-teman. Maksudnya di sini Akungnya itu orangnya nggak pelit ya. Kalau Akungnya ke pasar itu melihat es cendol, es cincol lah ya, kayak es cendol kayak gitulah. Terus pasti beli untuk saya kayak gitu. Nanti saya dibelikan apa ya namanya, top up ya, top up. Saya kan waktu itu pakainya Starhub ya, dibelikan top up yang harganya 18 itu. Terus kadang saya dikasih uang 10 ya, kalau Akungnya dapat nomor ya, nomor Singapura itu low body itu loh ya, saya juga dikasih kadang 10, kadang 20, kadang 50 ya. Alhamdulillah, pokoknya Akungnya ini orangnya loman ya, nggak pelit kayak gitu. Tapi meskipun saya di situ ibaratnya seneng kayak gitu, tapi ya kadang saya masih sering nangis teman-teman, karena hal sepele ya, biasalah ya, kita yang namanya kerja ngikut orang, ngikut majikan, kadang kita masih kena yang namanya komplain teman-teman, kita kena omongan kasar, kadang kita melakukan sedikit kesalahan saja majikan itu sudah marah, itu biasa teman-teman ya. Alhamdulillah di situ ya saya itu benar-benar yang namanya nggak nutup-nutupin ya teman-teman. Di situ kan anaknya Akung ada 3 ya teman-teman. Saya bekerja dengan anaknya Akung yang nomor 1, dan 2 lagi anaknya Akung ini juga nitip baju untuk digosokkan sama saya teman-teman. Jadi di sini pekerjaan saya itu memang wah mencakup semuanya ya, meskipun saya nggak disuruh untuk bekerja di rumah anaknya yang nomor 2
2 dan nomor 3, tapi anak yang dari nomor 2 dan nomor 3 ini baju kantornya dibawa ke rumahnya si ama untuk dikasihkan saya untuk digosok, teman-teman. Tapi di sini saya berpikir bahwasanya kalau Chinese New Year, kalau ulang tahun, kalau Christmas, ini anaknya 2 ini ngerti ya. Soalnya kan mereka setiap hari Minggu kan, maksudnya seminggu sekali kan ngasih baju untuk dikasihkan ke saya untuk digosok. Jadi di situ ya, selama saya bekerja 3 kontrak, saya itu pekerjaannya benar-benar banyak banget, teman-teman. Selain itu ya, kalau makan malam itu semua anak-anaknya pada ngumpul, menantunya ngumpul, cucunya ngumpul, semua itu yang bersihkan saya semua. Dan setelah itu teman-teman ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar lah ya. Terus akhirnya pulang ke Indonesia, saya balik lagi ke Singapura, dapat lagi Chinese ya. Itu job saya juga menjaga ama kan. Nah di situ di job yang kedua ini teman-teman, saya hanya bisa bertahan 2 tahun. Karena apa? Ama yang saya jaga ini orangnya sudah pikun ya, sudah tak kasih yang namanya sarapan. Sarapannya kan biasanya kadang ya roti, kadang ya bubur kayak gitu kan. Tapi justru ngomong sama anaknya, katanya saya nggak dikasih makan. Ya Allah, lawang tak kasih makan, ngomongnya nggak dikasih makan. Terus akhirnya saya ngomong sama ser saya kan, soalnya yang di situ yang paling berkuasa kan ser dibanding mem. Kalau mem kan cuman anak menantu. Saya ngomong sama ser, tolong rumahnya dikasih CCTV aja daripada nanti saya yang dituduh, saya nggak enak kayak gitu kan. Akhirnya alhamdulillah saya bertahan 2 tahun teman-teman. Terus akhirnya saya pulang ke Indonesia, masuk lagi ke Singapura, terus dapat majikan India. Kalau ngikut majikan Chinese tuh teman-teman, awal mulanya memang nggak enak ya. Kadang orangnya itu cerewet banget, kadang suka komplain, terus kadang pekerjaannya itu digini-ginikan teman-teman ya, di kayak gini. Ini sudah bersih beneran apa belum, kayak gitu ya. Namanya kita bekerja dengan orang ya pasti nggak ada enaknya ya. Terus kalau misalkan bekerja dengan majikan Chinese tuh enaknya teman-teman, orangnya itu kadang ya kalau awal mulanya tuh cerewet, nanti pelan-pelan menjadi cincai sama kita. Intinya ya teman-teman, kalau bekerja dengan majikan apapun itu, intinya harus sabar, perbanyak berdoa, minta sama Allah agar dipermudahkan segala urusan kita. Karena apa? Sebenarnya kita di sini itu benar-benar yang namanya dihadapkan dengan, nggak hanya dengan majikan, tapi juga kita itu dihadapkan dengan pekerjaan. Pekerjaan aja sudah membuat kita menjadi tertekan. Wah, besok harus ngerjain ini, besok harus ngerjain ini, kayak gitu. Dan majikan itu nggak suka kalau melihat kita itu kerjanya lelet ya. Ada tuh majikan yang benar-benar disiplin. Kamu harus ngerjain ini jam sekian, kamu harus ngerjain ini jam sekian. Nggak boleh kita lelet-lelet. Maksudnya kita jamnya kita olor-olor tuh nggak suka. Ada. Tapi teman-teman ya, di sini yang penting intinya kita itu harus ya ibaratnya sabar dan ikhlas. Itu aja. Kalau kita bekerja di luar negeri itu seperti itu, agar kita itu bisa beradaptasi dengan keluarga majikan. Nanti ya lambat laun kalian bakalan bisa mengerti sifat dari majikan kalian. Oh, majikan saya itu orangnya seperti ini, nggak suka kalau saya begini-begini. Oh, kalau saya bekerja begini-begini nggak suka, kayak gitu. Kalian bakalan tanggap dengan sendirinya dengan berjalannya waktu, kayak gitu ya. Yang penting sabar. Ingat dari pesan saya bahwasanya untuk bekerja menjadi seorang TKW di Singapura itu yang penting sabar, mental harus kuat Mbak ya. Jangan sampai kalian ya masalah sedikit kalian jadikan beban, terus akhirnya kalian merasa putus asa, terus akhirnya minta pulang ke Indonesia, nanti yang rugi malah kalian sendiri. Di sini banyak sekali mbak-mbak yang pada sering minta transfer, minta pindah majikan, ganti majikan. Ya kalau seperti itu diterus-teruskan nanti nggak akan bisa bakalan punya tabungan Mbak. Kalian bakalan terus seperti itu. Memang kita itu susah untuk beradaptasi dengan keluarga majikan. Yang penting sabar Mbak ya. Dimanapun kita bekerja, dengan siapapun kita bekerja memang nggak ada enaknya. Ya, kalau enak itu di rumah sendiri, tapi juga itu nggak ada yang ngasih uang kita, nggak ada yang gaji kita, ya. Jadi kita harus ingat dengan tujuan awal, ingat dengan perjuangan saat berada di PT. Nah, kalau kalian ingat semua itu, kalian nggak bakalan mundur, ya. Saya jamin kalian bakalan terus terjang, apapun masalahnya itu. Jadi di sini buat teman-teman semuanya,
kerja di Singapura, kalian jangan melihat postingan-postingan yang ada di sosial media, entah itu Facebook, entah itu TikTok ya, semuanya itu hanyalah mbak-mbak yang sudah lama di Singapura ya. Nanti kalian bakalan merasakan sendiri setelah terjun di rumah majikan. Oh, ternyata Singapura seperti ini, kayak gitu ya. Ternyata Singapura keras, memang keras ya. Bagi yang pertama kali datang ke Singapura, nanti lama-lama pelan-pelan kalian bakalan merasa terbiasa dengan kebiasaan dengan semua itu ya. Jadi di sini buat teman-teman saya semuanya yang masih ada di Indonesia, pokoknya tetap semangat dan positive thinking, bahwasanya bekerja untuk menjadi seorang TKW ini butuh perjuangan, Mbak ya. Nggak ada yang mudah. Saya di sini selalu ngomong kenapa toh nggak ada yang mudah. Sebenarnya ada apa ini di Singapura? Ya nanti kalian bakalan merasakan sendiri seperti apa toh bekerja dengan majikan itu. Oke teman-teman, dan semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat dan bisa memotivasi. Tinggalkan komen kalian, mungkin kalian mau ingin tanya apapun itu, tinggalkan komen kalian di sini. Insya Allah akan saya bikinkan videonya, dan saya akhiri sampai di sini. Oh iya, nggak lupa juga, saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kalian, dipertemukan dengan majikan yang baik. Semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun, dan syukur-syukur kalian bisa mau nambah lagi. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.